Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inana Julfa dari kelas 1 CTRPL dengan NIM 362258302158. Di video kali ini, saya ingin mencoba memerhatikan beberapa sintaks DML, Data Manipulation Language, dari modul 5. Langsung saja, di sini saya ingin memerhatikan beberapa sintaks MySQL-nya. Di sini saya ingin mencoba memerhatikan menggunakan aplikasi DBMS. Langsung saja kita masuk cd spasi /exam/mysql/bin. Kita enter, lalu mysql -u root -p. Kita enter. Untuk passwordnya karena tidak ada, langsung saja kita skip. Enter. Kita masuk ke database yang telah saya buat kemarin, yaitu perintah use perusahaan A, enter. Sudah berhasil. Yang pertama, yaitu pemberian nama lain atau alias. Perintah select dapat dilakukan dengan memberikan nama lain atau alias, yaitu dapat digunakan untuk memberikan alias pada nama kolom dan juga dapat digunakan untuk memberikan alias pada nama tabel. Di sini saya akan mencontohkan pada tabel pegawai, yaitu kolom gaji, dengan perintah sebagai berikut. Select gaji alias bisa kita singkat menjadi AS, kita ubah menjadi gaji bersih. Enter from pegawai. Akan tampil seperti di sini. Lalu kita juga bisa menggunakan perintah select gaji bersih from pegawai. Akan tampil juga seperti di layar ini. Selanjutnya kita akan pemberian alias pada tabel. Kita akan memberikan nama alias pada tabel. Saya akan mencontohkan pada tabel pegawai menjadi nama PEG dengan perintah sebagai berikut. Select peg, kita singkat menjadi pegawai, nama, peg, kolom nomor KTP, peg, alamat. Enter from pegawai. Nah, alias peg. Nah, akan tampil kolom pegawai seperti di layar. Tabel pegawai akan berubah menjadi tabel peg dengan kolom nama, kolom nomor KTP, dan kolom alamat. Latihan yang kedua yaitu menampilkan data lebih dari 2 tabel. Perintah select juga dapat dilakukan untuk beberapa tabel sekaligus, dengan syarat bahwa tabel-tabel yang akan ditampilkan semua mempunyai relasi baik secara implisit maupun eksplisit. Berarti kita harus menentukan tabel itu mempunyai relasi yang baik, relasi yang jelas. Saya akan mencontohkan pada tabel pegawai dan departemen dengan perintah select pegawai, kolom nama, nomor KTP, alamat, tabel departemennya, departemen
nama alias nama departemen, kita singkat DEPT. Enter. From pegawai dan departemen. Nah, akan tampil seperti di layar. Antara kolom pegawai dan kolom departemen menjadi satu yang berrelasi. Ada 625 baris di sini. Antara tabel pegawai dan departemen. Di sini ada nama pegawai, nomor KTP pegawai, alamat pegawai, dan nama departemen. Latihan yang nomor 3 yaitu kondisi where untuk relasi. Jika kita mengambil informasi dari sebuah tabel, maka kita perlu menambahkan kondisi untuk relasi antara kedua tabel tersebut. Untuk relasi, kita harus memperhatikan kolom dari 2 atau lebih tabel yang mempunyai data sama. Jika ada nama file yang sama dari tabel yang disertakan, maka sebelum nama file, berikan nama tabel diikuti sebuah titik. Saya akan memberikan contoh antara tabel pegawai dan departemen sebagai berikut. Select pegawai, nama, nomor KTP, alamat, departemen, titik, nama departemen, DEPT. From pegawai departemen, enter. Where pegawai, nomor departemen sama dengan departemen nomor. Akan tampil seperti di layar ini. Ada kolom nama, kolom nomor KTP, kolom alamat, dan kolom nama departemen. Latihan yang nomor 4 yaitu klausa order by. Klausa order by digunakan untuk mengurutkan data. Misalnya saya ingin mengurutkan nama secara ascending, maka perintahnya sebagai berikut. Select pegawai, lalu nama, nomor KTP, alamat, tanggungan, alamat, terus hubungan pegawai dulu, hubungan pegawai, lalu tanggungan, nama tanggungan, enter. From pegawai, tanggungan. Where pegawai, nomor KTP sama dengan tanggungan, nomor KTP pegawai, enter. Kita ascendingkan, kita urutkan perintahnya order by nama, ascending. Nah, sudah tampil seperti di layar ini. Ada nama-nama yang diurutkan secara ascending, A, B, C, D, E. Nama-nama yang diurutkan dari abjad A, B, C, D, E. Lalu jika kita ingin menampilkan nama depan, namanya itu
dengan urutan abjad terbalik, kita bisa menggunakan perintah berikut. Select pegawai, nama, alamat, terus sama ya, hubungan pegawai, koma, tanggungan, lalu nama tanggungannya, kita enter from pegawai tanggungan, enter, kita where pegawai nomor KTP, lalu sama dengan tanggungan titik nomor KTP, pegawai. Kita di-scanningkan yaitu dengan cara order by nama DESC. Tampilan di sini sudah terbalikan dari yang pertama, dari ascending. Kalau yang ini abjadnya urut A, B, C. Kalau yang ini mulai dari R, F, E, C, B, A. Balikan dari ascending. Latihan yang nomor 5 yaitu operator in. Ekspresi ini digunakan untuk membandingkan dengan sebuah kumpulan nilai. Kumpulan nilai bisa berupa nilai-nilai yang diisikan. Misalnya saya ingin menampilkan alamat yang ada di Banyuwangi dan Ngawi, yaitu dengan perintah sebagai berikut. Select nama, nomor KTP, dan alamat. Kita enter from pegawai, enter where alamat in Banyuwangi sama Ngawi. Kita tutup kurung, kita enter. Maka akan tampil di sini alamat yang ada di Banyuwangi dan Ngawi saja dari tabel pegawai. Misalnya saya ingin menampilkan nama, gaji, alamat pegawai yang mempunyai tanggungan. Maka perintahnya sebagai berikut. Select nama, terus gaji, terus alamat. Enter from pegawai. Enter where pegawai no KTP in. Maka dalam kurung select distinct tanggungan nomor KTP pegawai from tanggungan where pegawai no KTP sama dengan tanggungan titik no KTP pegawai. Kita tutup kurung lalu titik koma. Kita enter, maka perintahnya akan seperti ini. Ada kolom nama, kolom gaji, dan kolom alamat. Latihannya nomor 6 yaitu operator between and. Operator between atau and memilih data antara dua nilai. Nilai dapat berupa angka, teks, atau tanggal.
perintah yang digunakan sebagai berikut. Misalnya di sini saya ingin menampilkan data-data pegawai yang gajinya antara 2 juta sampai 5 juta. Dengan perintah select bintang from pegawai where gaji between and maka di sini akan tampil data-data nama-nama pegawai yang gajinya antara 2 juta sampai 5 juta. Yang nomor 7 yaitu fungsi aggregate. Misalnya ada count, sum, AFG, min, dan max. Fungsi aggregate merupakan fungsi-fungsi yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistika dalam tabel. Secara umum, hanya field yang bertipe numerik, integer, atau sejenisnya yang bisa dikenakan fungsi ini. Misalnya, saya ingin mencoba yang account dulu. Count yaitu perintah yang digunakan untuk menghitung jumlah baris suatu kolom pada tabel. Misalnya, saya ingin menghitung kolom jumlah pegawai dengan perintah select count, nomor KTP, as jumlah pegawai from pegawai. Nah, di sini ada 25 jumlah pegawai. Lalu yang selanjutnya ada sum. Perintah yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai suatu kolom pada tabel. Perintah berikut digunakan untuk menghitung jumlah nilai kolom gaji pada tabel pegawai. Misalnya select sum gaji dulu kita as total gaji from pegawai, maka akan mentotal semua gaji-gaji pegawai yang otomatis hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu AFG, perintah yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari suatu kolom pada tabel. Perintah berikut digunakan untuk menghitung rata-rata dari suatu kolom. Misalnya saya ingin menghitung rata-rata gaji pada tabel pegawai, yaitu select AFG gaji as rata-rata gaji from pegawai. Maka rata-ratanya akan tampil seperti di layar ini. Yang selanjutnya yaitu min. Perintah yang digunakan untuk menampilkan nilai terkecil dari suatu kolom pada tabel. Misalnya gaji terendah dari sebuah tabel pegawai, yaitu select min gaji as gaji terendah from pegawai. Maka otomatis akan muncul gaji terendah pada tabel pegawai.
Selanjutnya max. Max di sini kebalikan antara min. Min itu terendah, kalau max berarti terbesar. Saya ingin menampilkan gaji terbesar dari tabel pegawai. Select max gaji as gaji tertinggi from pegawai. Maka akan tampil gaji tertinggi pada tabel pegawai. Lalu selanjutnya yang nomor 8 di sini ada klausa group by. Hasil dari select juga dapat dikelompokkan dengan menambahkan klausa group by. Perintah yang digunakan sebagai berikut. Saya ingin menampilkan jumlah pegawai berdasarkan alamat kotanya. Nah, misalnya select alamat count, kita pakai count. Alamat pegawai from pegawai, lalu from group, kan kita mau menggrupkan kan, berarti group by alamat. Lalu akan tampil seperti di layar ini. Yang nomor 9 di sini ada having. Klausa having disediakan untuk mendukung klausa group by. Kegunaannya adalah untuk menentukan kondisi bagi group by. Maka sebelum dilakukan having, kita harus melakukan group by terlebih dahulu. Saya akan menampilkan nomor KTP, nama, alamat, gaji, dan jumlah tanggungan yang dimiliki pegawai lebih dari satu tanggungan. Maka perintahnya select pegawai titik nomor KTP, koma pegawai titik nama, koma alamat, koma gaji, count dalam kurung tanggungan, nomor KTP pegawai, tutup kurung, alias jumlah tanggungan, enter, lalu from pegawai dan tanggungan tadi ya, enter, kita group by pegawai titik nomor KTP, enter, kita having count dalam kurung tanggungan, nomor KTP pegawai, tutup kurung, yang lebih dari satu tanggungan. Maka di sini akan muncul jumlah tanggungan yang lebih dari satu. Sekian dari saya mengenai praktikum Data Manipulation Language di modul 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.